Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di mata kuliah Data, dan pada saat ini kita masuk ke pertemuan setelah UTS, yaitu mengenai normalisasi. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya Anda mempersiapkan alat tulis terlebih dahulu, sehingga nanti pas ketika Anda menyimak ini, Anda bisa langsung menuliskan apa yang telah disampaikan oleh saya. Baik, saya akan berikan waktu kurang lebih 10 detik untuk mempersiapkan peralatan yang Anda butuhkan. Baik, kita mulai ya. Kita masuk ke definisi terlebih dahulu. Kalau definisi dari normalisasi itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah menurut aturan atau menurut pola yang umum, sesuai dan tidak menyimpang dari suatu nama ataupun kaidah, sesuai dengan keadaan yang biasa, tanpa cacat dan tidak ada kelainan. Maka dengan kata lain, normal adalah keadaan yang baik, standar dan menjadi acuan, sedangkan kebalikannya berarti ada sesuatu keadaan yang tidak baik, cacat atau jelek yang bisa dikatakan sebagai tidak normal. Jadi normalisasi dalam pengertian umum, kita masih bahas dulu pengertian umumnya, adalah proses untuk menormalkan suatu kejadian atau menormalkan sesuatu untuk menjadikan normal sesuatu yang tidak normal. Dari yang tidak normal kita rubah menjadi yang normal, atau dengan kata lain adalah suatu proses untuk mengubah dari yang tidak normal atau jelek menjadi normal. Normalisasi dalam database yaitu merupakan proses dan atau teknik untuk membuat relasi-relasi atau tabel-tabel yang baik atau yang cocok atau standar atau menjadi acuan atau yang terdesain dengan baik dan sebagainya dalam database yang akan digunakan untuk mendukung data requirement dalam suatu perusahaan. Jadi normalisasi ini adalah aktivitas lain dalam perancangan database yang dimana hasil dari normalisasi akan langsung diimplementasikan ke dalam bentuk database yang sudah siap diimplementasikan. Relasi-relasi yang baik tersebut akan memiliki beberapa ciri, diantaranya yang pertama memiliki jumlah atribut atau kolom atau field yang minimal yang digunakan dalam mendukung data requirement suatu perusahaan. Memiliki atribut-atribut yang memiliki asosiasi atau relationship atau kaitan atau hubungan yang dekat antar atribut dalam relasi tersebut. Redundansi yang minimal yang berarti bahwa masing-masing atribut hanya perlu disajikan satu kali saja, kecuali hanya pada atribut-atribut yang akan digunakan sebagai foreign key atau kunci asing, karena atribut-atribut yang digunakan sebagai foreign key atau kunci asing akan digunakan untuk menghubungkan antar relasi dalam database. Jadi pada nantinya, meskipun kita proses normalisasi itu menghilangkan redundansi, akan ada beberapa redundansi dalam foreign key, dan itu hal yang wajar. Definisi lainnya, normalisasi adalah teknik perancangan yang digunakan atau yang paling banyak digunakan sebagai pemandu dalam merancang basis data relasional. Normalisasi adalah proses dua langkah yang meletakkan data dalam bentuk tabulasi dengan menghilangkan kelompok berulang lalu menghilangkan data yang terduplikasi dari tabel relasional menurut utexas.edu. Normalisasi adalah bagian perancangan basis data di mana tanpa normalisasi sistem basis data menjadi tidak akurat, lambat, tidak efisien serta tidak memberikan data yang diharapkan. Ini menurut Microsoft Access Solution.co.uk. Berdasarkan definisi, maka kita dapat memperoleh manfaat yang diperoleh dengan memiliki relasi-relasi yang baik. Yang pertama, database akan mudah untuk diakses dan dikelola. Yang kedua, akan menghemat space ruang dalam komputer karena update data yang disimpan dalam database dilakukan dengan operasi yang minimum
dan menghindari redundansi data. Dan ini juga berarti akan menghemat uang. Menghindari problem-problem update anomalies terhadap data yang disimpan dalam database sehingga terhindar dari inkonsistensi data. Catatan, meskipun salah satu maksud normalisasi adalah menghilangkan data redundansi, tetapi tentu saja dalam basis data relasional tetap mengandung data redundansi dalam bentuk copy dari primary key atau candidate key yang akan berfungsi sebagai foreign key untuk menjadi penghubung antar relasi dalam database basis data. Beberapa tujuan normalisasi yang pertama adalah membuat kumpulan tabel relasional yang berasal dari data berulang dan dapat dimodifikasi secara benar dan konsisten. Semua tabel pada basis data harus pada bentuk normal ketiga atau 3NF. Ini adalah minimum kita implementasikan ke DBMS. Tujuan yang harus dicapai dalam melakukan normalisasi yang pertama adalah mengatur data dalam kelompok-kelompok sehingga masing-masing kelompok hanya menangani bagian kecil sistem. Jadi nanti datanya akan dikelompokkan, misalkan dalam data, kalau kita melakukan normalisasi untuk absensi, kita bisa mengelompokkan data-data yang pertama data mahasiswa, data dosen, data mata kuliah, data ruangan, data jadwal, dan sebagainya. Meminimalkan jumlah data yang berulang dalam basis data. Membuat basis data yang datanya diakses dan dimanipulasi secara cepat dan efisien tanpa melakukan integrasi data. Dan terakhir, mengatur data sedemikian rupa sehingga ketika memodifikasi data, Anda mengubah hanya pada satu tempat. Kalau misalkan kita mengubah tabel mas dan tabel mahasiswa, maka akan berubah ke tabel yang lainnya secara otomatis. Pentingnya normalisasi. Yang pertama, karena adanya struktur database yang kurang bagus, data yang tersimpan di beberapa tempat atau file atau record, ketidakmampuan untuk menghasilkan informasi tertentu, terjadi kehilangan informasi, terjadi adanya redundansi atau pengulangan atau duplikasi data sehingga memboroskan ruang penyimpanan dan menyulitkan saat proses updating data. Dan pastinya yang terakhir adalah adanya null value. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsional dependensi. Konsep penting yang menjadi dasar melakukan normalisasi relasi-relasi dalam perancangan sistem database adalah fungsional dependensi atau ketergantungan fungsional. Kalau tanpa memahami konsep fungsional dependensi atau ketergantungan fungsional, kita tidak bisa melakukan proses normalisasi dengan baik dan benar. Fungsional dependensi atau ketergantungan fungsional adalah suatu konsep yang menjelaskan tentang relationship, asosiasi, atau hubungan antara atribut-atribut dalam suatu relasi. Misalnya, jika A dan B adalah kumpulan atribut, bisa satu atau lebih atribut dalam suatu relasi R, maka B disebut bergantung secara fungsional dependent pada A, dituliskan dengan A mempengaruhi B, atau B secara prinsip bergantung secara fungsional dependensi kepada notasi A. Apabila setiap nilai A terasosiasi tepat dengan suatu nilai dari B, ingat A dan B adalah atribut dalam relasi R. Representasi dalam bentuk diagramnya bisa dilihat di monitor, di mana B is functional dependency on A. Sedangkan kalau dalam notasinya A itu panahnya ke B. Tetapi kalau kita baca dependensi, fungsional dependensi, B secara prinsip bergantung secara fungsional dependensi kepada atribut A. Contoh, dalam tabel mata kuliah, di situ ada mata kuliah, NPM, nama mahasiswa, dan nilai. Di sini, kalau kita urutkan, pisahkan dulu, mata kuliah dia tidak bergantung kepada apa-apa, atau dia tidak bergantung kepada atribut manapun. Sedangkan NPM dia merupakan primary key dan dia akan dijadikan tempat bergantung, Dan yang bergantungnya adalah nama mahasiswa. Nama mahasiswa secara prinsip bergantung fungsional dependensi ke NPM. Sedangkan nilai dia merupakan fungsional dependensi ke NPM dan mata kuliah. Sedangkan non fungsional dependensi berarti ini tidak ada dependensinya,
di mana NPM dia tidak berpengaruh kepada mata kuliah dan nilai dia juga tidak kepada NPM. Tetapi nilai kembali dia fungsional dependensinya kepada dua atribut sekaligus, yaitu NPM dan mata kuliah. Atau bisa kita sebutkan bahwa nilai dia bergantung atau dia dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama NPM dan yang kedua mata kuliah. Seperti Anda bisa lihat di layar monitor. Oke. Kita lihat di sini ada mata kuliah, NPM, nama mahasiswa dan nilai. Ya. Pada prinsipnya, ketergantungan fungsional dependensi itu di mana sebuah atribut akan bergantung kepada atribut yang lainnya. Biasanya yang digantunginya adalah primary key. Atau kalau atribut transaksi, dia akan bergantung ke beberapa atribut sekaligus. Contohnya di sini, nama mahasiswa dia bergantung secara fungsional dependensi ke NPM. Ya, di mana pasti NPM akan mempengaruhi nama mahasiswa. Maka notasinya NPM nama mahasiswa. Sedangkan apabila nilai di sini dia bergantung secara fungsional dependensi kepada dua sekaligus, yaitu nilai ini kepada NPM juga kepada mata kuliah. Ya. Jadi notasinya mata kuliah plus NPM bergantung kepada atau mempengaruhi kepada nilai. Jadi kita ambil salah satunya, pasti nilai kalau hanya NPM saja dia tidak akan muncul. Nilai dengan mata kuliah saja tanpa NPM juga tidak akan muncul. Sedangkan nilai dia pasti ada NPM dan mata kuliah. Lanjutkan. Jadi pada prinsipnya fungsional dependensi sendiri, kalau di penjelasan di bawah ini adalah fungsional dependensi dari tabel nilai, di mana nama mahasiswa bergantung secara fungsional dependensi kepada NPM. Ya, karena untuk setiap nilai NPM yang sama, maka nilai nama mahasiswa juga sama. Mata kuliah dan NPM ya, dia akan mempengaruhi kepada nilai, atau nilai bergantung secara fungsional dependensi kepada mata kuliah dan NPM. Karena atribut nilai tergantung pada mata kuliah dan NPM secara bersama-sama. Dalam arti lain, untuk mata kuliah dan NPM yang sama, maka nilai huruf juga sama. Karena mata kuliah dan NPM merupakan key yang bersifat unik. Sedangkan mata kuliah dengan NPM ya, dia tidak bergantung apa-apa. NPM dengan nilai juga dia tidak bergantung apa-apa. Tidak bisa salah satunya. Tadi ada fungsional dependency, lalu kita ke fully functional dependent. Dengan definisi, atribut Y pada relasi R dikatakan tergantung secara fungsional penuh ya, pada atribut X pada relasi R jika Y tidak tergantung dari subset dari X bila X adalah key gabungan. Seperti contoh di tabel. Di sini ada tabel kirim barang, ya, di mana terdiri dari atribut-atribut nomor pembeli, nama pembeli, nomor barang, dan jumlah. Meskipun nomor pembelinya disingkat ya, nopem, napem, sama nobar. Nama atribut terserah kepada Anda, apakah Anda mau menyingkatnya atau tidak. Ya, tetapi pada prinsipnya ketika Anda memberikan nama atribut, sebisa mungkin hindari yang namanya spasi. Maka spasinya diganti dengan garis bawah atau underscores. Dalam tanda tersebut, ketergantungan fungsionalnya adalah kita bisa lihat nama pembeli dia bergantung secara fungsional, fully functional dependent kepada nomor pembeli. Ya. Nomor barang dia tidak bergantung kemanapun. Ya. Tetapi jumlah ya,
jumlah, dia full fungsional dependensi kepada nomor pembeli dan nama nomor barang. Jadi jumlah ini fully fungsional dependensi kepada nomor barang dan nomor pembeli. Baik, kita sudah bahas dua ya, fungsional dependensi dan fully fungsional dependensi. Jadi tolong dicatat, ada beberapa kaidah yang nantinya akan kita pakai dalam melakukan normalisasi. Yang ketiga adalah transitive dependency. Transitive dependency adalah atribut Z pada relasi R dikatakan tergantung transitif pada atribut X jika atribut Y bergantung pada atribut X pada relasi R dan atribut Z tergantung pada atribut Y pada relasi R. Maka Y bergantung kepada X dan Z bergantung kepada Y. Maka secara prinsipnya adalah Z bisa bergantung kepada X. Ya. X mempengaruhi Y mempengaruhi Z. Maka Z mempengaruhi kepada X. Seperti contoh di sini, kode kotak ada nomor pembeli, kode kotak, nomor barang dan jumlah. Oke. Transitive dependency dari kode kotak dia bergantung secara transitive dependensi kepada nomor pembeli. Oke. Kotak dia bergantung secara fungsional kepada kode kotak. Maka kotak dia bergantung juga kepada nomor pembeli. Jadi kode kotak dia bergantung kepada nomor pembeli. Ya. Kotak bergantung kepada kotak dan maka secara tidak langsung kotak transitive dependensi kepada nomor pembeli. Oke. Sampai sini bisa dipahami? Kalau belum bisa dipahami, Anda bisa mengulang-ulang kembali sehingga Anda bisa paham. Tetapi pada prinsipnya ini hanya notasi dan nanti Anda akan lebih paham ketika Anda melakukan normalisasi secara langsung. Baik, kita masuk ke proses normalisasi. Proses normalisasi pada prinsipnya adalah kita menguraikan tabel ya, dari satu tabel atau dari beberapa tabel ke dalam tabel-tabel yang lebih spesifik. Atau secara prinsip, data diuraikan dalam bentuk tabel, selanjutnya dianalisis berdasarkan persyaratan tertentu ke beberapa tingkat. Apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tertentu, maka tabel tersebut perlu dipecah menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana sampai memenuhi bentuk yang optimal. Ada 5 bentuk normalisasi, ya. Terserah Anda mau menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, terserah Anda. Ada bentuk normal pertama, bentuk normal kedua, bentuk normal ketiga, boycott normal form, normal keempat, dan normal kelima. Ya. Atau first normal form, second normal form, third normal form, boycott normal form, fourth normal form, dan fifth normal form. Ya. Tapi pada prinsipnya Anda bisa saja hanya sampai ke third normal form atau normal ketiga untuk diimplementasikan ke DDMS melalui query. Tahapan normalisasi sendiri dimulai dari tahap paling ringan yaitu first normal form. Biasanya tabel dari awal itu diidentifikasi dulu apakah dia abnormal atau sudah normal. Kalau sudah normal maka dia sudah masuk ke normal pertama. Tetapi kalau belum normal maka disebut sebagai anormal. Jadi pada prinsipnya ada 6. Ada anormal, normal pertama, normal kedua, boycott normal ketiga, boycott normal form, normal keempat, dan normal kelima. Ada 7. Aturan-aturannya dari bentuk tidak normal untuk menuju ke bentuk normal pertama adalah dari bentuk tidak normal ke bentuk normal pertama kita harus menghilangkan pengulangan pada grup. Ya. Jadi apabila misalkan nanti ada kolom yang kosong dan itu merupakan misalkan seperti biasanya kita menuliskan dalam Excel ada merge, ya kita pecah menjadi satu buah kolom
dan kita masukkan ke data-data berdasarkan data yang ada. Dari normal pertama ke normal kedua, yaitu menghilangkan ketergantungan parsial. Ini prinsipnya ya, bukan syarat-syaratnya. Nanti syarat-syaratnya akan kita lakukan di pada contoh kasus. Normal kedua ke normal ketiga yaitu menghilangkan ketergantungan transitif. Ya, tadi kita sudah bahas ada ketergantungan transitif. Oke. Dari normal ke 3 ke BCNF atau boycott normal form menghilangkan anomali-anomali hasil dari ketergantungan fungsional. Sedangkan dari BCNF ke normal keempat menghilangkan ketergantungan multi-value. Jadi pada prinsipnya boleh-boleh saja kita melakukan multi-value dalam data, tetapi kita bisa juga memecahkan lebih detail kembali. Dari normal keempat ke normal kelima, yaitu menghilangkan anomali-anomali yang tersisa. Biasanya ketika kita sudah sampai ke normal kelima, kita akan melakukan generate ulang sehingga data bisa dipecah lagi atau bisa dihasilkan menjadi sebuah bentuk tidak normal. Baik. Kita masuk ke normal pertama atau first normal form. Ada 3 aturan yang harus Anda pahami. Yang pertama, ada 3 aturan yang harus Anda pahami. Yang pertama, tidak adanya atribut multi-value, atribut komposit atau kombinasinya. Dimana selanjutnya juga kita harus mendefinisikan atribut kunci. Ya, karena nanti dari sebuah tabel kita bisa mengidentifikasikan apakah itu atribut kunci atau non kunci, key atau non key. Ya. Atau kita identifikasi kandidat key. Setiap atribut dalam tabel harus bernilai atomik, tidak bisa dibagi-bagi lagi. Ya. Contoh, ada data mahasiswa sebagai berikut. Ada tabel NRP, nama, dan hobi. Contohnya, NRP tabel isi datanya 12.02.0001 Heri Susanto. Dia mempunyai hobi sepak bola, membaca komik, dan berenang. Oke. Dan seterusnya sampai Dini Susanti, dia mempunyai hobi menjahit, membuat roti. Atau kalau dipecah lagi, ada hobi 1, hobi 2, hobi 3. Anda bisa lihat di tabelnya, ya, dimana di sini ada data yang tidak sesuai. Oke. Maka untuk masuk ke normal pertama, ya, di sini tidak memenuhi syarat normal pertama. Kenapa? Yang pertama hobi. Kalau kita lihat tabel pertama, tabel yang paling atas, itu hobi, dia memiliki multi value. Ya, ada sepak bola, membaca komik, dan berenang. Sehingga itu bisa dipecah lagi. Ya. Atau tabel yang kedua, itu di mana hobi yang ketiga itu tidak berisi, sehingga di sini kita tidak bisa menyebutkan bahwa tabel ini sudah normal. Maka solusinya adalah kita pisahkan dulu tabel mahasiswa, ya, NRP nama, lalu kita buat tabel hobi yang dimana kita masukkan NRV, ya, sebagai foreign key dan ada hobi. Ya, bisa dipahami? Oke. Atau kalau Anda pusing, saya akan coba bantu Anda dengan ilustrasi di baik. Saya akan ilustrasikan yang tadi, dimana kita punya tabel mahasiswa yang disertai dengan hobi. Oke. Tabel awalnya, saya akan menyampaikan dengan 2 data saja. Oke, kita ambil tabel yang kedua saja, ya. NRP, nama, hobi 1, hobi 2, dan hobi 3. Di sini misalkan ada 12.02.0001 Heri Susanto, dia punya hobi sepak bola, lalu membaca
dan berenang. Oke, di sini ada yang tidak normal. Di mana tidak normalnya yaitu pada tabel berikutnya, yang dimana kalau Anda lihat di layar itu hobi 3 itu tidak semua mahasiswa mempunyai hobi yang sama. Sehingga solusinya yang pertama kita cek dulu mana primary key-nya. Primary key-nya di sini bisa dianggap sebagai NRP, dan yang bergantung pada NRP adalah nama. Maka kita pecahkan dulu. Ini solusinya. Solusi ada NRP dan nama 12.02.00.01 RI dan seterusnya. Lalu kita buat tabel tambahan, yaitu tabel yang menghubungkan antara tabel mahasiswa dengan tabel hobi. Di sini ada NRP, lalu kita buat tabel atribut lainnya yaitu hobi. NRP-nya silakan Anda tulis berdasarkan data yang sama dan hobi yang sama. Oke, sampai di sini ini merupakan solusi, tapi bukan solusi kedepannya, tetapi ini hanya sampel contoh saja. Oke, contoh kedua, kita punya tabel kode kuliah, nama kuliah, dosen, kelas, dan jadwal. Kalau misalkan di contoh saya tidak menyampaikan dengan datanya, tapi baiknya Anda membuat dengan datanya biar Anda lebih paham. Ya, kalau mau Anda kode kuliah dituliskan nama kode kuliahnya, lalu nama mata kuliah apa, dosennya siapa, kelasnya apa, dan jadwalnya apa. Dimana pada atribut jadwal berisi gabungan antara hari dan jam. Di sini misalkan kalau misalkan di jadwalnya misalkan ada hari Senin, jamnya jam 12 atau jam 1 misalkan, ya. Jika asumsi hari dan jam memegang peranan penting di dalam sistem basis data, maka atribut jadwal perlu dipisah sehingga menjadi jadwal hari dan jadwal jam. Atau yang tadinya jadwal, kita pisahkan jadwalnya ada hari dan jam. Ya. Sehingga tabel yang dihasilkan contohnya adalah jadwal kuliah, di mana terdiri dari atribut kode kuliah, nama kuliah, dosen, kelas, hari, dan jam. Oke. Pertama. Selanjutnya kita akan masuk ke normal kedua. Aturan pada normal kedua, yang pertama, sudah memenuhi dalam bentuk normal pertama atau first normal form, ya. Jadi ketika Anda melakukan normalisasi untuk normal kedua, pastikan yang pertama adalah data atau tabel sudah masuk ke normal pertama. Ya. Semua atribut bukan kunci hanya boleh bergantung secara fungsional dependensi pada atribut kunci. Maka untuk normal kedua ini biasanya kita melakukan pemisahan, biasanya ya, bukan berarti kita tidak boleh di personal form kita melakukan pemisahan, tetapi di normal kedua biasanya sudah dilakukan pemisahan tabel, di mana satu tabel itu berisi kelompok data. Kalau tadi misalkan di contoh yang pertama kita ada nama kode mata kuliah dengan dosen dan jadwal, maka kita akan pisahkan dulu tabel dosen dan tabel tambahannya, tabel mata kuliah dan tabel jadwal. Jika ada ketergantungan parsial, maka atribut tersebut harus dipisah pada tabel yang lain. Nah, proses ketiga di sini sesuai dengan apa yang saya sampaikan barusan. Pada normal kedua ini kita memisahkan tabel berdasarkan data-datanya saja. Perlu ada tabel penghubung ataupun kehadiran portion key bagi atribut-atribut yang dipisah tadi. Oke. Contoh. Di sini ada tabel mahasiswa. Ya. Tabel mahasiswa yang terdiri dari NRP, nama, alamat, kode, nama, mata kuliah, SKS, nilai huruf. Oke. Yang pertama, dia sudah masuk ke normal pertama. Sebetulnya untuk masuk normal pertama ini harus ada data dulu. Maka saya akan masukkan ke dalam contoh. Kita buat contohnya aja ya. Oke. Kita masuk ke contoh normal kedua. Meskipun di slide presentasi yang saya berikan tidak ada datanya, maka kita akan coba membuat dengan ada data seperti
ada nama, lalu ada alamat, ada kode MK, oke. Lalu ada nama MK, ada SKS, dan ada nilai huruf. Maaf, buahnya sedikit mini sehingga mungkin Anda akan sedikit kesulitan untuk melihat. Tidak apa-apa lah ya. Contohnya kita isi datanya, misalkan 18.06.001, namanya Asep, alamatnya Garut, kode MK-nya misalkan IF0071, nama MK-nya basis data, SKS-nya 3, oke. Nilai hurufnya itu dapat tak, oke. Lalu ada 18.06.002 Budi, Bandung, IF0071, basis data 3. Oke. Kita akan pakai 3 data biar bisa terlihat bagaimana perbedaan datanya. Karena tulisan yang di atas saya menggunakan contoh yang sama. 18.06.001 tadi namanya Asep, alamatnya Garut, IF0001 matematika, 3 SKS, nilainya A. Oke. Tabel di sini dia belum masuk ke normal kedua, tapi di sini baru masuk ke first normal form. Maka untuk masuk ke normal kedua, sesuai dengan aturan yang pertama kita identifikasi dulu primary key. Primary key-nya yang mana? Primary key di sini kita identifikasi tadi NRP dan kode MK. Oke. Lalu kita identifikasi mana yang bergantung. Ya, dalam artian NRP ini fungsional referensinya dari mana? Ya, NRP yang bergantung kepada NRP secara fungsional referensi ada nama dan alamat. Kode MK ke NRP tidak, nama MK ke NRP tidak, SKS ke NRP tidak, dan nilai ke NRP juga tidak. Oke. Lalu kita ada kode MK. Kode MK tadi yang NRP nama alamat ke kode MK tidak ada. Tidak ada yang bergantung kepada kode MK dari ketiga yang sebelumnya. Yang bergantung kepada kode MK adalah nama MK dan SKS. Oke. Sedangkan nilai ini bergantung secara fungsional referensi kepada dua, yaitu kepada kode MK dan NRP. Maka untuk solusinya, ya, yang pertama kita buat dulu tabel mahasiswa, di mana ada NRP, nama, dan alamat. Oke, Anda boleh isi datanya. Lalu ada tabel mata kuliah yang berisi kode MK, nama MK, dan SKS. Oke, kita lihat, kita buat tabel sesuai dengan apa yang kita gambarkan sebelumnya, dan kita buat tabel penghubung atau tabel transaksi. Oke, di mana di sini ada nilai, di sini berarti yang tadi yang bergantungnya adalah kode MK dan NRP. Maka kita bisa lihat di sini NRP sebagai primary key pada tabel mahasiswa, kode MK juga sebagai primary key pada tabel mata kuliah, sedangkan kode MK dan NRP dia menjadikan pointer key. Maka pemecahan untuk tabel contoh kasus yang ada di layar Anda,
ya adalah kita pecahkan tabelnya jadi seperti ini. Penjelasannya di sini Anda bisa lihat di layar. Fungsional definisi sebagai berikut. Penyusunan NRP dan kode mata kuliah dia mempengaruhi kepada nilai huruf atau nilai huruf bergantung secara fungsional referensi kepada kode mata kuliah dan NRP. Sedangkan NRP itu dia digantungi atau yang bergantung secara fungsional referensi kepada NRP adalah nama mahasiswa dan alamat mahasiswa. Ya. Dan berikutnya kode atau mata kuliah. Ya. Dia yang digantunginya adalah kode mata kuliah atau yang bergantung secara fungsional referensi kepada kode mata kuliah itu ada nama mata kuliah dan SKS mata kuliah. Maka seperti contoh yang tadi sebelumnya akan dibuat 3 tabel, ada tabel nilai, tabel mahasiswa, dan tabel mata kuliah. Oke, normal pertama sudah dan normal kedua sudah. Kita masuk ke normal ketiga. Normal pertama sudah dan normal kedua sudah. Kita masuk ke normal ketiga. Oke, kita review lagi ya. Normal pertama, syarat normal pertama adalah tidak adanya atribut-atribut multi-value, atribut komposit, atau kombinasinya. Lalu, mendefinisikan atribut kunci. Ya, setiap atribut dalam tabel harus bernilai atomik atau tidak dapat dibagi-bagi kembali. Oke, itu normal pertama. Aturan normal kedua. Sudah memenuhi dalam bentuk normal pertama. Semua atribut bukan kunci hanya boleh bergantung secara fungsional dependensi kepada atribut kunci. Jika ada ketergantungan parsial, maka atribut tersebut harus dipisah pada tabel yang lain. Perlu ada tabel penghubung ataupun kehadiran foreign key bagi atribut-atribut yang telah dipisah tadi. Lalu kita masuk ke normal ketiga. Normal ketiga ini cuma 2 aturannya. Yang pertama dia sudah masuk ke normal kedua, dan tidak ada ketergantungan transitif di mana atribut bukan kunci tergantung pada atribut yang bukan kunci yang lainnya. Ya. Oke. Ya. Oke. Contohnya NRP, di sini ada tabel mahasiswa, NRP nama, alamat jalan, alamat kota, alamat provinsi, dan kode pos. Karena masih ada atribut non primary key, ya. Di sini ada atribut non primary key yaitu alamat kota dan alamat provinsi yang memiliki ketergantungan terhadap atribut non primary key. Ya. Kita bisa lihat di sini ada atribut non key yang digantungi oleh atribut non key lainnya. Apa di sini? Yaitu adalah kode pos. Kode pos ini biasanya bersifat unik, di mana kode pos ini digantungi oleh provinsi, kota, dan jalan. Provinsi, kota, dan jalan. Ya. Maka untuk solusi nomor berikut, jalan tadi tidak ya. Sehingga tabelnya akan dipecah menjadi yang pertama tabel mahasiswa dengan atribut NRP nama, alamat jalan, dan alamat kode pos. Yang kedua, alamat kode pos, alamat provinsi, dan alamat kota. Dan biasanya kalau kita pakai logika atau kita pakai data sebelumnya, data kita bisa lihat yang namanya kode pos pasti menentukan provinsi dan kota beserta kecamatan. Biasanya tiap kecamatan mempunyai kode pos berbeda-beda, sehingga dalam penulisan data kita tidak perlu membuat tabel khusus alamat seterusnya, sehingga kita bisa pecahkan menjadi sebuah tabel kode pos yang berisi provinsi, kota, dan kecamatan serta negara. Pada prinsipnya, tabel-tabel yang sudah memenuhi kriteria normalisasi ketiga atau sudah masuk ke normal ketiga sudah siap diimplementasikan ke dalam DBMS. Ya. Jadi meskipun dalam normalisasi itu ada 7 dari unnormal, first normal, second normal, third normal, DCNF, fourth, dan 5, ya, kita tidak perlu melakukan semua normalisasi tersebut. Kita hanya perlu melakukan 3 minimum sampai ke normal ketiga. Tetapi lengkap kalau misalkan kita tidak membahas normal yang lainnya. Ya. BCNF, normal keempat, dan normal kelima. Oke.
kita masuk ke BCNF atau Boycott Normal Form. Bentuk BCNF terpenuhi dalam sebuah tabel jika untuk setiap fungsional dependensi terhadap sebuah atau setiap atribut atau gabungan atribut dalam bentuk X menentukan Y, maka X adalah super key. Tabel tersebut harus didekomposisi berdasarkan fungsional dependensi yang ada sehingga X menjadi super key dari tabel-tabel hasil rekomposisi. Setiap tabel dalam BCNF merupakan normal ketiga, akan tetapi normal ketiga belum tentu termasuk kepada BCNF. Perbedaannya untuk fungsional dependensi, contohnya X menentukan A, yang mana X sebagai super key. BCNF tidak memperbolehkan A sebagai bagian dari primary key. Bentuk normal keempat terpenuhi dalam sebuah tabel jika telah memenuhi BCNF. Dan tabel tersebut tidak boleh memiliki lebih dari sebuah multi value attribute. Untuk setiap multi value dependency atau MVD juga harus merupakan fungsional dependensi. Contoh, di sini ada tabel employee, ya. Di sini sudah masuk ke normal ketiga, tetapi dia belum memasuki ke normal keempat. Contoh employee project skill. Employee dia ada Jim, projectnya 11, skillnya program. Mary dia projectnya 5, skillnya design. Mary projectnya 0 dan skillnya analisis. Jadi Mary di sini, si Mary dia mempunyai 2 keahlian, yaitu desain dan analisis. Setiap employee atau setiap pekerja dapat bekerja di lebih dari proyek dan dapat memiliki lebih dari 1 skill. Untuk kasus seperti ini, tabel tersebut harus dikomposisi menjadi yang pertama ada tabel employee atau tabel pekerja yang terdiri dari employee dan project, tabel transaksinya. Yang kedua adalah dan skill. Oke, kita masuk ke bentuk normal kelima. Bentuk normal kelima terpenuhi jika tidak dapat memiliki sebuah lossless decomposition menjadi tabel-tabel yang lebih kecil. Jika 4 bentuk normal sebelumnya dibentuk berdasarkan fungsional dependensi, bentuk normal kelima ini dibentuk berdasarkan konsep join dependensi. Yakni apabila sebuah tabel telah didekomposisi menjadi tabel-tabel lebih kecil, harus bisa digabungkan lagi atau dijoin lagi untuk membuat tabel ke dalam bentuk semula. Oke, itu bentuk normal kelima. Kita sudah bahas ke-7-nya dari abnormal form sampai ke normal kelima. Oke. Pada slide berikutnya atau pada video berikutnya Anda akan menyaksikan sebuah video mengenai studi kasus. Jadi Anda boleh untuk syarat absensi Anda mengirimkan video yang ini saja, resume video yang ini dan Anda kirimkan di Classroom. Oke. Jangan lupa jaga kesehatan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.